wabarakatuh. Selamat datang kembali nih teman-teman di podcast kita Talk with Us. Di sini saya Dunia Andriati sebagai host akan memandu acara dari awal hingga akhir nih. Namun aku juga nggak sendiri nih teman-teman, pasti ada narasumber kita yang sangat-sangat hebat banget, terus juga akan mendiskusikan mengenai materi yang sangat asik juga tentunya. Kira-kira siapa ya narasumbernya? Beliau adalah seorang mahasiswa Universitas 11 April yang sering meneliti nih berbasis algoritma. Kita langsung sambut saja ya kepada Kak Nabila Nurajak, dipersilahkan. Waduh, bagaimana nih Kak kabarnya? Alhamdulillah, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Kakak nih apa ya gitu kesibukan di kampus itu? Paling hanya mengerjakan tugas. Ikut organisasi nggak nih Kak? Hanya badminton. Wah keren banget nih kakaknya. Gak cuma tentang teknologi doang nih teman-teman, tapi fisik juga perlu ya. Oke, langsung saja mungkin langsung saja ke pembahasan yang menarik nih. Kira-kira kita mau materinya tuh mengenai algoritma nih ya. Nah, sebelum itu aku mau bahas dulu awal dulu nih ya, buat awalan general nih buat teman-teman gitu kalau misalnya belum tahu. Jadi, algoritma itu adalah sebuah fondasi dalam teknologi modern. Nah, dalam aplikasi sehari-hari contohnya seperti navigasi, belanja online kayak TikTok Shop gak sih Kak? Atau Shopee ini karena udah 12-12 ya sekarang. Kebetulan banget gitu ya. Terus juga ada dalam penerapannya tuh dalam game juga ya. Oke, bisa dijelasin nih Kak, kenapa gitu ya algoritma itu sangat penting gitu dalam bidang teknologi? Jadi karena algoritma ini memungkinkan kita untuk memecahkan masalah yang besar, yang biasanya memerlukan banyak perhitungan nih dengan cara yang sederhana dan terstruktur. Nah, biasanya saya sering menggunakan teknik memoization atau tabulation. Nah, dengan menggunakan teknik tersebut kita bisa menghemat waktu, juga dapat menghemat sumber daya komputasi. Wah, terdengar seperti pendekatan yang sangat strategis ya tentunya. Dalam konteks dunia yang semakin digital nih Kak, pasti relevansinya itu semakin tinggi bukan? Betul sekali Kak. Misalnya di industri logistik atau teknologi finansial, algoritma ini sering digunakan untuk optimasi, seperti menentukan rute pengiriman atau alokasi dana yang paling efisien. Oke nih, sekarang kita masuk pembahasan inti nih teman-teman. Boleh Kak Nabila jelaskan, atau Kak Nabil atau Kak Bila nih enaknya? Kak Bila aja. Kak Bila aja ya. Oke, Kak Bila nih, tolong dijelasin dong kepada teman-teman, dan aku juga pengen tahu gitu ya, algoritma pemrograman dinamis itu seperti apa sih? Jadi algoritma pemrograman dinamis ini adalah teknik pemrograman yang dapat membagi dari masalah besar menjadi submasalah yang lebih kecil. Nah, submasalah ini kita selesaikan terlebih dahulu. Setelah selesai, kita simpan untuk kita gunakan kembali agar kita tidak perlu menghitung ulang gitu kan. Jadi seperti mengurangi pekerjaan yang berulang-ulang bukan sih? Tepat sekali. Jadi daripada kita menghitung ulang kembali, lebih baik kita simpan dulu hasilnya, lalu kita saat waktu komputasi ini tidak perlu menghitung ulang gitu kan. Oke, setelah itu gimana sih Kak penerapan dalam dunia nyata atau dalam kehidupan sehari-hari lah, gimana sih? Untuk contoh di kehidupan sehari-hari, mungkin ada aplikasi transportasi online. Biasanya mereka menggunakan ini untuk menentukan rute perjalanan tercepat berdasarkan jarak dan kondisi lalu lintas. Nah, untuk contoh lainnya mungkin adalah algoritma pada game. Jadi untuk menentukan struktur optimal. Nah, seperti dalam permainan catur dan puzzle seperti itu Kak. Wah, ternyata sangat banyak ya rupanya kalau misalnya dalam penerapan dunia nyata nih teman-teman ya. Ya Kak, dan yang lebih menariknya lagi, algoritma ini juga diterapkan dalam perencanaan proyek, pengelolaan inventaris, dan juga di bidang biologi komputasi bukan sih? Betul sekali Kak. Biologi komputasi Ya. Berarti maksudnya. Oke, ini udah nih penerapan sehari-hari atau dalam dunia nyata nih ya Kak Nabila. Kak Bila aja deh ya, Kak Bila ya. Oke,
Ngomong-ngomong ya, ada gak sih jenis-jenis dalam algoritma dinamis ini? Ada gak sih kira-kira? Tentu aja nih Kak, ada 3 jenis yang populer. Yang pertama ada longest common subsequent. Ini itu untuk mencari kesamaan dari 2 rangkaian data. Nah, yang kedua ada knapsack problem. Ini itu untuk memilih item tertentu yang masuk ke kapasitas tertentu. Yang ketiga ada matrix chain multiplication. Nah, ini itu untuk digunakan untuk mengoptimalkan operasi yang sangat besar gitu, seperti itu Kak. Oke, berarti itu adalah ketiga jenis ya teman-teman yang populer berarti dalam algoritma pemrograman dinamis ini ya. Oke, selanjutnya setelah kita penerapan dalam dunia nyata terus juga jenis-jenisnya, gimana ya kalau misalnya kita masuk ke studi kasus nih? Oke, gimana nih contoh studi kasus dalam pemrograman algoritma dinamis ini? Untuk contoh studi kasusnya nih Kak, yang menarik adalah optimasi rute dan logistik. Misalnya di perusahaan pengiriman barang ingin menentukan rute yang paling efisien untuk beberapa kendaraan gitu Kak, yaitu dengan cara algoritma pemrograman dinamis. Mereka dapat meminimalkan jarak dan waktu perjalanan. Mereka juga dapat menghemat biaya bahan bakar gitu Kak. Berarti algoritma dinamis ini membantu membuat keputusan yang lebih optimal berarti ya, dengan data yang kompleks juga tentunya. Betul Kak. Selain itu, algoritma ini juga membantu dalam perencanaan produksi, seperti menentukan jadwal kerja untuk mesin pabrik agar waktu produksi seminimal mungkin. Oke, berarti ya sama aja ya untuk meminimalkan, mengefisienkan berarti ya. Nah, dalam algoritma pemrograman dinamis ini ada nggak sih tantangan tersendiri gitu? Tentu saja nih Kak, pasti ada saja kan tantangan dalam menghadapi segala sesuatu itu kan. betul pasti Ya. ada itu. Jadi salah satu tantangan terbesar adalah overhead memori atau juga waktu komputasi. Terutama jika masalahnya itu sangat besar, tapi tantangan itu terlihat sangat besar begitu ya Kak. Selain itu ada kesalahan dalam mendefinisikan submasalah. Itu juga dapat menyebabkan hasil yang tidak optimal begitu Kak. Tidak optimal berarti ya. Ya, Udah ada tantangannya nih, gimana sih cara mengatasi tantangan tersebut gitu? biasanya kita sering menggunakan pendekatan bottom up nih Kak, untuk menghemat memori dan juga menyederhanakan logika gitu. Selain itu, memahami struktur masalah dan memilih representasi data yang tepat sangat penting untuk memastikan efisiensi algoritma. Oke, sangat jelas sekali ya teman-teman, menarik banget nih diskusinya kali ini ya. Oke, gimana nih? Ini kan buat teman-teman di luar pasti awam ya tentang algoritma ini gitu. Untuk aku juga nih awam gitu ya. Sebagai yang emang tidak bergelut dalam bidang teknologi, pasti semuanya awam gak sih ya teman-teman? Oke, gimana sih tipsnya gitu? Kalau misalnya teman-teman di luar sana nih mau belajar gitu, gimana sih tipsnya tuh apa ya? Mungkin aku akan kasih 4 aja ya Kak ya untuk tipsnya. Yang pertama itu pelajari dasar algoritmanya dan struktur yang terjadi dahulu. Jadi kita belajar dulu nih dasar-dasarnya terlebih dahulu. Yang kedua, praktikkan algoritma tersebut pada masalah yang sederhana seperti Fibonacci dan Knapsack problem gitu. Lalu yang ketiga, gunakan bahasa pemrograman seperti Python atau C++ nih untuk implementasinya. Yang keempat, jangan ragu untuk belajar nih untuk memecahkan masalah ini. Bisa kita mencari di buku seperti Introduction to Algoritma atau bisa juga kita kursus online nih biar lebih paham lagi. Wah, tipsnya cukup singkat tapi bermakna sekali nih Kak Nabila ya.
Jadi itu teman-teman tipsnya kalau misalnya teman-teman semua nih mau mempelajari lebih dalam mengenai algoritma. Berarti hal yang dasarnya itu kita harus tahu dulu nih gitu kan, kenalan dulu gitu. Algoritma pemrograman dinamis itu seperti apa gitu ya. Betul. Selanjutnya pasti banyak ya di internet sekarang mah, kayak di Google Scholar juga banyak, jurnal-jurnal juga bahkan ya. Oke. Sebetulnya udah mau selesai nih Kak. Aku boleh sedikit mengambil ringkasan? Ya, boleh. Oke, teman-teman semua, diskusi kali ini aku akan ringkas sedikit ya, meskipun tidak sehebat Kak Nabila ya. Di sini diskusi kali ini kita belajar mengenai algoritma pemrograman dinamis, yang mana merupakan alat penting untuk menyelesaikan suatu masalah yang kompleks dengan secara efisien nantinya ya. Oke, aplikasinya itu sangat luas, mulai dari logistik hingga pengembangan game. Kita juga membahas tantangan dan juga solusi, serta tips untuk mempelajari algoritma lebih dalam lagi ya. Oke, terima kasih Kak Bila. Setelah datang dan hadir berbagi ilmu bersama kita semua nih teman-teman untuk algoritma pemrograman dinamis ini ya. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Udah di ujung acara banget nih ya. Terima kasih teman-teman udah mendengarkan podcast kita nih dari episode awal hingga sekarang. Dan sedih sekali kita harus mengakhiri episodenya itu sampai di episode 5 saja. Semoga nanti kita bisa berbagi di lain platform ya. Di Instagram juga, jangan lupa kunjungi Instagram kita dan juga YouTube kita. Jangan lupa like juga, komen boleh, share juga ya tentunya. Ya, sedih sekali sih sebenarnya untuk mengakhiri episode kali ini, tapi semoga kita berjumpa lagi di lain waktu. Sekian dari saya, Dini Andriati sebagai host, dan juga Kak Nabila sebagai narasumber yang hebat banget dan juga cantik, Masya Allah banget. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya.